Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang dirahmati, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru LPM 24 yang sangat saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita ucapkan rasa syukur untuk atas segala nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan SDM 24 tercinta dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Amin. Salawat serta salam kita lanjutkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang lalu kita duduk sahabatnya di dalam kiamat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sebelumnya saya memohon izin di mana pada kesempatan hari ini saya pertama mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan tugas saya sebagai peran guru penggerak di angkatan 11 ini, di mana dalam hari ini saya akan menyampaikan tentang pemahaman-pemahaman mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menginjak acara selanjutnya, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Baiklah Bapak Ibu, untuk menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan, di mana sambutan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya munculkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 24 Saleh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka presentasi CGP, yaitu Bapak Benny Sulaiman, yang hari ini akan membawa presentasinya dengan tema menyebarkan budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit masalah budaya sekolah, budaya positif di lingkungan sekolah. Hal ini memang harus kita tanamkan terutama kepada anak-anak kecil kita. Karena kalau tidak kita tanamkan budaya positif pada anak-anak didik kita, nanti suatu saat anak-anak didik kita lulus dari SD ini, mereka tidak mengerti bagaimana cara bersikap baik terhadap masyarakat yang akan dihadapinya nanti. Oleh sebab itu, tema hari ini menurut saya sangat bagus. Apalagi kalau kita terapkan, dan harus diterapkan pada anak-anak didik kita. Karena anak-anak didik kita ini masih kecil ya, ingatannya masih kuat. Kalau di saat-saat usia anak didik kita usia dini ini kita tanamkan hal-hal yang positif, nanti di masyarakat selanjutnya anak-anak ini akan mengetahui mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang kurang baik. Dan ini akan membawa nama baik sekolah, terutama sekolah kita. Jadi jangan sampai nanti anak-anak kita itu di luar sana setelah lulus melakukan hal-hal yang kurang baik. Untuk mencegah itu, marilah kita mulai sekarang kita tanamkan budaya-budaya positif, baik itu dalam pembicaraan, dalam sikap, dan dalam hal-hal yang lain. Saya rasa itu saja Pak Benny Sulaiman. Silakan presentasinya dilanjutkan. Semoga sukses dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Dan semoga apa yang beliau sampaikan kita dapat mencerna, karena walau bagaimanapun budaya positif di lingkungan kita, terutama di lingkungan sekolah, itu memang sangat penting, dan apa yang sudah disampaikan oleh beliau menjadikan suatu motivasi buat kita selanjutnya untuk kita tanamkan kepada anak didik kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu langsung saja saya akan memaparkan tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, yaitu SDN 24 Air Saleh. Mohon izin Ibu. Budaya positif, ya, tentunya kita semua tidak asing lagi dengan kalimat tersebut, tidak asing lagi dengan kata-kata tersebut. Budaya positif, apa sih budaya positif itu? Sebenarnya, ya, mungkin kita
juga kita tularkan budaya positif itu ke anak didik kita? Ya, ada yang bisa mau disampaikan kira-kira tentang budaya positif? Apa budaya positif itu? Monggo, Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan, mungkin Pak Arif, monggo Pak. Budaya positif, budaya itu berhubungan dengan kebiasaan. Jadi kebiasaan yang baik tentunya namanya positif. Iya, betul sekali. Ada kebiasaan yang baik-baik Pak ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Bu tentang budaya positif, apa itu? Ya, bukannya Budaya positif itu yang bernilai tentang kebajikan. iya. Jadi nilai-nilai kebajikan. Iya, nilai-nilai Ya. kebajikan. Oke. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita akan mengetahui lebih dalam, mengetahui lebih lanjut apa sih budaya positif, dan budaya positif tersebut nanti akan kita sama-sama terapkan dalam pembelajaran kita di sekolah. Karena walau bagaimanapun budaya positif itu sangatlah penting. Ya, budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi itu nanti yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita. Jadi nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan yang baik tadi yang sudah disampaikan sama Pak Ali, bukan ya, itu nanti kita akan implementasikan ke pembelajaran dan kita terapkan secara langsung ke peserta didik kita, seperti apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, ya. Karena walau bagaimanapun peserta didik itu butuh bekal untuk di masa depannya nanti, lebih-lebih nanti kelak mereka sudah lulus dari ujian kita. Itu tadi Bapak Ibu ya tentang budaya positif. Budaya positif itu dalam penerapannya ya, terdapat suatu kedisiplinan yang dimana di situ harus ditanamkan. Ya. Disiplin positif tersebut di dalamnya terdapat elemen-elemen dan nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya apa? Nilai-nilai budaya positif merupakan nilai-nilai kebajikan. Cara universal maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik, di mana kebiasaan baik tersebut yang biasanya secara umum universal itu dimiliki oleh seseorang, seperti disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Jadi sepintas kita berpikirnya ke arah situ ya. Jadi disiplin itu berkaitan dengan hukuman, pasti di situ. Ya. Terus sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti teori yang telah dikemukakan oleh Dr. William Deser pada teorinya. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya para ahli juga seperti Diane Gosset juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam
untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi maksudnya adalah budaya positif, disiplin positif tersebut itu tidak harus serta-merta kita gunakan suatu pemaksaan. Jadi kita usahakan, kita tanamkan kepada anak budaya positif itu dilakukan dengan pemikirannya sendiri, keluar dari hati nurani anak didik kita. Jadi intinya tanpa paksaan itu Bu ya. Jadi kita usahakan budaya positif tersebut lahir di nurani anak kita. Bentuk nilai kebajikan universal diantaranya yang sudah tertanam, yang sudah dicanangkan oleh pemerintah seperti profil pelajar Pancasila. Nah, jadi intinya budaya positif itu sebelumnya sudah ada dalam program pendidikan yang kita ambil selama ini Bapak Ibu ya, yaitu profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu yang selama ini kita ketahui dalam penerapan profil pelajar Pancasila yang selama ini digaungkan oleh pendidikan. Terus nilai kebajikan secara universal juga telah diutarakan dalam EGO Primary Year Program, di mana sikap murid tersebut itu di dalamnya sudah tertanam juga rasa toleransi, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, empati, rasa hormat, integritas, mandiri, dan menghargai serta antusias. Jadi itu nilai-nilai atau elemen-elemen yang sudah terdapat di nurani sebelumnya, yang sebenarnya sudah dimiliki oleh seseorang atau anak didik kita. Dan itu juga berkaitan dengan 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Dia dalam hal ini juga memiliki nilai kebajikan 9 karakter. Di antaranya cipta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan bertanggung jawab, kejujuran, kehormatan, sopan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, sikap kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu Bapak Ibu ya, yang terdapat dalam 9 pilar karakter Indonesia Heritage yang sudah diprogramkan. Dan setelah itu berkaitan juga halnya dengan petunjuk seumur hidup. Jadi pegangan hidup manusia dalam pola hidupnya. Yang seperti diantaranya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang baik bagi diri sendiri. Itu tadi Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya adalah sebagai petunjuk hidup. Jadi nilai kebajikan tersebut digunakan sebagai petunjuk hidup yang elemennya terdiri dari peduli, penawaran, bekerja sama, keberanian, keinginan tahu, usaha, keluasan, fleksibel, berorganisasi, mempunyai kesabaran dan keteguhan hati, menanamkan kehormatan, memiliki rasa humor yang tinggi, berinisiatif serta integritas. Itu. Terus di dalam building moral intelligence yang dikemukakan oleh Michael Porter, The Seven Essential. Jadi ada 7 esensi nilai kebajikan tersebut. Ada empati, suara hati,
kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Jadi itu elemen-elemen yang sudah ada, yang tertanam pada diri manusia, terutama anak-anak didik kita sebelumnya. Jadi elemen-elemen tersebut, Bapak Ibu, kita sebenarnya tinggal mengarahkan saja budaya positif tersebut. Ya, tinggal memperdalam lagi, mengingatkan lagi kepada peserta didik kita. Dan tugas kita sebagai pendidik adalah memupuk nilai-nilai kebajikan tersebut agar lebih dalam lagi. Dan untuk mengulas dari elemen-elemen nilai kebajikan tersebut, di sini kita akan mencoba membuat suatu pertanyaan tentang diri kita, dan pertanyaan tersebut ya kita saja yang akan menjawabnya. Kita merefleksi diri melalui pertanyaan, setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi setuju atau tidak kira-kira Pak Ibu? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak kira-kira? Setuju, setuju Pak. Setujunya di mana Pak? Yang nomor berapa kira-kira? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ya, nanti kita intinya hukuman Bu ya. Apapun bentuknya, kalau terjadi hukuman itu diperkirakan dapat mendisiplinkan anak, itu setuju atau tidak kira-kira Bapak Ibu semua? Setuju? Nah, oke. Ya, namanya hukuman Bu. Jadi bisa berbuat apa saja. Namanya hukuman jadi secara global gitu Bu. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira bagaimana? Jadi pemberian penghargaan itu diperkirakan dapat memotivasi, meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak kira-kira? Ya, itu hak kita untuk menjawab mau setuju apa enggak. Di sini tidak ada nilai benar atau salah, tapi untuk lebih jelasnya kita akan menggali lebih dalam tentang pertanyaan tersebut. Ya, sebelumnya kita pahami terlebih dahulu untuk menjawab hal tersebut Bapak Ibu ya, dengan teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, nanti di sini ada ya. Ya, motivasi perilaku manusia sejatinya adalah di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu merupakan salah satu motivasi intrinsik atau eksternal Bapak Ibu, memberikan hukuman. Jadi memberikan hukuman adalah sebenarnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu merupakan motivasi eksternal, di mana motivasi eksternal tersebut adalah untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh. Gitu. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga termasuk motivasi eksternal, Bapak Ibu ya. Nah, hal ini akan muncul dalam perasaan, dalam diri. Apa yang akan saya
dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti kita kembalinya ke imbalan. Jadi tergantung imbalan. Melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, begitu, pengakuan ataupun imbalan lainnya. Itu Bapak Ibu ya. Dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi anak-anak yang kita inginkan ke depannya adalah cara menghargai diri sendiri di sini Bu. Ya, bagaimana cara menghargai diri sendiri dengan adanya nilai-nilai yang mereka percaya sebagai kebajikan. Itu merupakan motivasi internal, di mana dalam motivasi yang datang dari diri, otomatis akan muncul pertanyaan pada diri juga, yaitu tentang akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Terus mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai tersebut dengan keyakinan mereka. Jadi keyakinan tersebut keluar dari diri sendiri. Jadi tanpa imbalan, tanpa adanya paksaan, gitu. Nah, keyakinan. Dalam hal tersebut bisa kita implementasikan ke dalam ruang yang lebih kecil terlebih dahulu, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi yang berkaitan dengan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan tadi ya, kita implementasikan ke ruang yang lebih kecil dulu seperti kelas. Nah, baru nanti kita implementasikan ke dalam yang lebih jauh lagi di lingkungan sekolah. Mengapa tidak peraturan saja? Dan mengapa harus keyakinan kelas? Di situ Bapak Ibu. Dan mengapa kita memiliki peraturan? Nah, dan mengapa harus diyakini? Nah, contohnya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai sepeda motor? Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Nah, dari kedua hal tersebut Bapak Ibu, nilai keyakinan apa yang ada dalam hal tersebut Bapak Ibu? Apa yang diyakini dalam dua kalimat tersebut? Jadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Tentunya apa? Nilai apa yang kita bisa ambil di situ? Kedisiplinan jalan. Kedisiplinan di jalan. Terus apa lagi kira-kira? Disiplin di jalan berarti adanya peraturan tadi. Ya. Jadi yang bisa kita yakini lebih dalam lagi itu bukan hanya peraturan saja yang timbul, adanya apa? Keamanan dari apa? Keamanan diri. Ya, jadi intinya adalah keselamatan. Jadi di situ ada suatu keyakinan bahwa kenapa kita harus menggunakan helm? Karena di situ kita meyakini bahwa ada suatu keselamatan yang harus dijaga pada diri kita. Benar tidak Bapak Ibu? Ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Seperti yang tempoh hari tahun-tahun kemarin itu sering disemarahkan ya, yang terkait menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi nilai apa yang terkandung dalam hal tersebut? Kira-kira Selamat juga. Jadi keyakinan di situ pasti ada. Apa yang kita yakini dalam kalimat tersebut? Seperti kalimat yang ada tadi Bapak Ibu ya, yaitu mengenai tentang keselamatan yang atas. Terus yang
kedua tadi kesehatan. Ya. Jadi demi kesehatan kita yakin dengan menggunakan memiliki aturan 3M tadi, maka diyakini bahwa jiwa kita akan sehat, tubuh kita akan sehat. Di situ Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Di situ Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan tersebut ada dalam diri kita, diri sendiri, tanpa adanya serangkaian peraturan-peraturan di situ. Jadi mendorong diri sendiri. Nah, sekarang di sini didukung oleh penghargaan. Pengaruh merupakan pengaruh jangka pendek yang akan timbul. Pengaruh jangka panjang, enggak. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan. Dengan adanya penghargaan tersebut, maka hilanglah motivasi dari dalam diri tersebut. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Jadi intinya tidak ada dorongan dalam hati yang di. Terus jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari. Ya, dengan adanya penghargaan tersebut yang kita lakukan terus-menerus, akhirnya apa? Si pelaku tidak menyadari Bapak Ibu bahwa itu hal baik yang dilakukan. Jadi tanpa sadar, ya, telah melakukan hal baik. Di situ kontrolnya Bapak Ibu. Karena apa? Ada dorongan dari eksternal tadi, mengenai tentang penghargaan tadi. Jadi manusia didorong dengan adanya penghargaan, maka dari itu hilanglah dorongan dari dalam. Penghargaan tidak efektif, ya. Jadi dihukum oleh penghargaan merupakan hal yang tidak efektif Bapak Ibu. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Yang timbul apa? Hanya jika melakukan hal ini akan mendapatkannya. Mendapatkan apa? Imbalan tadi Bapak Ibu ya. Terus jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras itu lagi kalau tidak mendapatkan penghargaan tadi. Berarti kurang efektif Bapak Ibu ya. Terus satu lagi, jika kita memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, ya, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan tersebut. Kalau tidak terus-menerus, maka apa yang terjadi? Males. Iya, di antaranya itu. Jadi hilanglah kesadaran diri untuk melakukan hal positif tadi Bapak Ibu. Terus lagi, penghargaan dapat merusak hubungan. Nah, di situ. Ketika seseorang diberikan penghargaan di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Di sini Bapak Ibu ya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang-orang yang diberikan penghargaan tadi. Karena apa? Adanya rasa iri tadi. Terus jika seorang guru ya, sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan dirinya saja. Bisa saja. Oh, aku pengen disuruh Bapak itu hanya untuk menyenangkan hati kita. Kemungkinan seperti itu Bapak Ibu. Ya, terus penghargaan menciptakan persaingan di sini, terutama di dalam kelas, ya. Dan persaingan menciptakan kecemasan. Itu Bapak Ibu. Itu menurut teorinya ya.
Jadi mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi di situ intinya adalah bahwa dihukum dengan adanya penghargaan tadi maka dapat merusak hubungan. Terus penghargaan tidak dapat dikatakan sebagai penghukum. Maka di sini kadang penghargaan menghukum. Bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum dalam hubungan. Terus penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, berarti intinya di situ Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena keduanya mencoba menjadikan perilaku tersebut. Jadi intinya kedua hal tersebut itu merupakan pengaruh eksternal, jadi bukan timbul dari diri sendiri. Ya. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, ya. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Begitu Bapak Ibu. Terus jika suatu penghargaan diharapkan, namun tidak mendapatkannya, kira-kira kecewa tidak Bapak Ibu? Iya, gitu ya. Dia akan kecewa, akan menimbulkan kekecewaan. Itu pun dalam diri kita akan merasa terhukum. Terhukumnya apa? Karena keadaan dalam tersebut, perasaan-perasaan yang ada tersebut itu sebenarnya adalah hukuman. Ya, nah sekarang bisa kita telah dari kalimat-kalimat tersebut mencoba, mari kita coba untuk merefleksi diri kita tentang hal tersebut. Dalam suatu kalimat, ya dalam peta di sini ada bentuk timer yang mungkin akan merefleksi diri kita untuk menilai lebih lanjut tentang materi hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Kalimatnya yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali, ya, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kenapa disuruh mencatat seperti itu? Karena terlambat sekolah tadi. Ya, itu merupakan hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman. Oke, hukuman. Pegang ya, hukuman. Itu ya. Oke, itu yang kalimat yang keduanya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini biasanya Pak Lehan, biasanya kalau lari itu biasanya identik dengan olahraga. Bagaimana kira-kira Pak? Hukuman atau konsekuensi? Ibu? Hukuman. Sepakat hukuman? Iya, sepakat. Terus kalimat yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Gitu. Hukuman, pada konsekuensi. Oke. Terus kalimat yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Oke. Terus membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Iyalah, dia harus membersihkan apa
Iya. Merupakan salah satu tindakan tanggung jawab. Terus ada lagi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian ke sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. Tarik. Konsekuensi. Oke. Terus lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisikal. Biasanya apa? Hukuman atau konsekuensi? Nah, bagaimana ikut hukuman sekolah? Jadi untuk penolakan ya hal tersebut kita kaitkan dengan teori-teori yang sudah kita bahas ke depannya tadi, yaitu tentang teori-teori tentang hukuman tadi. Jadi di sini perbedaannya Bapak Ibu. Nah, mencatat 100 kali di dalam itu kalimat tadi itu merupakan hukuman. Jadi sesuai dengan teori-teori yang sudah kita bahas kedepannya tadi, jadi merupakan suatu hukuman, yaitu menulis 100 kali, ya. Terus lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Ya. Murid diminta untuk hisab 15 kali dan juga hukuman. Terus menggantikan kertas, ya tadi sudah disampaikan sama Pak Gubernur tadi, apa? Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar, itu apa? Konsekuensi juga. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Itu merupakan hukuman. Iya. Terus lari mengelilingi lapangan. Ini pelajaran paling atas. Itu merupakan apa? Konsekuensi. Inilah jadi Bapak Ibu teori-teori yang terdapat pada teori-teori kebajikan tadi dan diterapkan dikaitkan dengan hukuman dan konsekuensi. Itu Bapak Ibu ya. Kenapa bisa begitu? Kita akan menelaah lebih lanjut. Karena apa? Di sini kita dapat menilai lebih lanjut tentang apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi tersebut. Seperti yang ada di depan bisa dicermati Bapak Ibu. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan tapi harus terjadi. Terus membuat anak sakit, jadi hukuman menurut. Hukuman tersebut membuat anak sakit, baik fisik ataupun hati. Terus hukuman membuat anak membenci dengan adanya kedisiplinan. Dan hukuman juga merupakan suatu paksaan. Terus hukuman juga mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Bisa. Ya, dari konsep diri yang buruk itu hukuman yang akan menimbulkan berbagai gejolak dalam hati. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, itu kalau kita mengetahui tentang hukuman, sebenarnya apa adanya hukuman tersebut, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Terus marah. Jadi yang terdapat dalam hukuman tersebut adalah apa? Setelah melaksanakan hukuman adalah merasa anak tersebut akhirnya apa? Akan marah, mempunyai rasa bersalah, ya, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Itu akhirnya yang timbul pada hukuman. Dan kita perbandingkan dengan adanya konsekuensi.
tadi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dan dalam konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena apa? Sudah disepakati sebelumnya, Bapak Ibu. Terus konsekuensi kirinya adalah membuat anak tersebut merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Di situ. Terus dengan konsekuensi anak diharapkan akan bergerak hatinya untuk menghargai rasa disiplin tadi, ya, stimulus tentang tanggapan. Terus konsekuensi dapat mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus dengan konsekuensi juga anak juga dapat belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi peraturan itu bukan hanya semata-mata di tempel atau diucapkan saja, Bapak Ibu ya. Jadi dalam konsekuensinya juga konsekuensinya akan menanamkan di dalamnya, yaitu apa? Tentang kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, yang diasingkan untuk sementara, jadi untuk sementara waktu. Jadi tidak hanya jangka panjang. Di situ Bapak Ibu ya. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, untuk menelaah lebih lanjut tentang hukuman dan konsekuensi, nah, di situ ada restitusi. Apa restitusi itu? Restitusi itu merupakan suatu tawaran, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini bisa kita telaah lebih lanjut. Hukuman, apa sih hukuman itu sebenarnya? Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi dan harus terjadi. Dan sifatnya mendadak kalau gimana. Sementara kalau konsekuensi itu telah disepakati bersama sebelumnya. Nah, restitusi. Dalam pengimplementasiannya di situ ada hukuman dan konsekuensi tadi. Kita arahkan kemana keduanya tersebut, yaitu ke restitusi. Yaitu apa restitusi? Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, gitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang disampaikan dan dikemukakan oleh dosen tahun 2004, yaitu restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di situ restitusi, jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Baik ya. Dan untuk hal semuanya itu tadi bisa juga kita terapkan, kita implementasikan, tidak usah menyeluruh terlebih dahulu. Kita terapkan dalam lingkungan yang lebih kecil dulu, seperti tadi di dalam kelas. Nah, di sini kita membuat suatu keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas tersebut? Ya, jadi keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau suatu prinsip yang universal, yang umum, yang lazim biasa digunakan oleh seseorang. Nilai-nilai tersebut yang disepakati bersama secara universal juga, lepas dari latar belakang, jadi tanpa ada pengaruh latar belakang suku, bahasa maupun agama. Ya, jadi keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi perbuatan yang diyakini dilakukan dengan kesadaran diri sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Apa dan selanjutnya yaitu mengenai tentang apa ciri keyakinan kelas. Nah, di sini kita bisa menelaah Bapak Ibu. Dan ini adalah salah satu teori yang disampaikan kepada ahli tentang budaya positif. Di situ keyakinan kelas cirinya diantaranya yaitu satu, bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ya. Terus keyakinan kelas juga
bisa berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Itu cirinya. Terus keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, jadi sedikit tuh ya, ya Pak ya. Jadi mudah diingat di lingkungan kelas tersebut. Terus pembuatan keyakinan kelas itu melibatkan warga kelas. Kalau implementasinya itu di ruang lingkup yang lebih besar, contoh sekolah keterapkannya, maka harus melibatkan warga sekolah. Jadi kita implementasikan dulu hal tersebut ke dalam ruangan yang lebih kecil dulu. Dilakukan dulu praktekannya, yaitu bisa di dalam kelas, yaitu melalui dengan kegiatan apa? Curah pendapat. Dari makna kepala nama tadi, kita dapat ambil kesimpulan, yaitu berkenaan dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, di sini dapat kita lihat kebutuhan dasar manusia. Di antaranya adalah untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya dan seimbang. Terus, guru ibaratkan sebagai seorang petani yang memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ya, dia yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar tumbuh subur dan maksimal. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu untuk merawat tanaman? Kalau diibaratkan kita sebagai seorang petani, tentunya apa? Ya, yang pertama adalah memupuk supaya subur dan menjadikan tumbuhan tersebut dapat menghasilkan apa yang kita harapkan. Ya. Terus kebutuhan dasar manusia itu menurut ahli Dr. William Gestell mengemukakan ya, tentang kebutuhan bertahan hidup. Ya, jadi kasih dan seterusnya dengan kasih sayang dan rasa diterima. Terus kebutuhan hidup manusia yang selanjutnya adalah penguasaan, di mana kebutuhan tersebut adalah di dalamnya terdapat suatu pengakuan atas segala kemampuan. Terus kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan. Ya. Terus kesenangan, di mana dalam kesenangan tersebut terdapat juga adalah kebutuhan untuk merasa senang dalam hatinya, Bapak Ibu. Jadi intinya anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan mereka. Jadi mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Gitu. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya, ya, akan ke penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain, ya, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Di situ. Nah, sebagai guru, sebagai pendidik, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang kepada murid agar murid tersebut dapat membuat pencapaiannya yang berarti. Itu Bapak Ibu ya. Seperti contoh di sini ada suatu cerita tentang Dinda, seorang anak kelas 3. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Ya, di sini ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya,
kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ya, itu termasuk kebutuhan hidup apa yang dibutuhkan anak tersebut? Kesenangan. Kesenangan. Ya, di situ. Ibu guru bisa menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, jadi kebutuhan apa yang ada pada kalimat tersebut? Penghargaan. Nah, ini ada cinta dan kasih sayang. Jadi intinya anak tersebut ingin diperhatikan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Itu Bapak Ibu ya. Terus aku sebel. Nah, di sini ada cerita. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini merupakan kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh anak tersebut? Penguasaan. Penguasaan, betul sekali. Ya, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu. Terus ini merupakan kebutuhan apa? Bebas. Ya, jadi anak tersebut ingin bebas, yang ingin mendapatkan kebutuhannya, yaitu tentang apa? Kebebasan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang menindaklanjuti tentang dunia berkualitas. Tempat khusus dalam pikiran kita adalah tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Dunia itu berisi orang-orang. Hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita, serta membuat kita merasa bahagia, serta terpenuhinya kebutuhan dasar kita. Ya, di sini ahli Dr. William Glasser juga mengemukakan sebagai semacam album foto, ya. Jadi sehingga isinya tidak terlalu banyak, hanya terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita, yang membuat kita menjadi lebih bermakna. Oke. Terus selanjutnya, untuk membantu kita memahami dunia berkualitas, mari kita jawab pertanyaan. Untuk mengobati kita, Bapak Ibu, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kira-kira bagaimana, Bapak Ibu? Terus yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Terus kalau Anda menjadikan orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang ada pada diri Anda yang paling diinginkan? Terus apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan saat ini? Apa pekerjaan ideal yang bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda. Nah, dari itu kita bisa merefleksi, ya, untuk mengetahui tentang dunia berkualitas. Terus bagaimana dunia berkualitas pada murid? Nah, di sini Bapak Ibu, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Tentunya sebagai guru kita ingin, ya, mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang tinggi ke dalam dunia berkualitas. Bila kita sebagai guru dapat membangun interaksi, memberdayakan dan memperkenalkan melalui pendekatan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, untuk menindaklanjuti hal tersebut, kita akan memahami tentang restitusi. Itu 5 positif faktor dan segitiga restitusi. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang dikemukakan oleh ahli dosen, ya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin dan memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Terus selanjutnya, restitusi juga dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Terus
Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Gitu Bapak Ibu ya. Terus restitusi juga bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi juga dalam memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi jadi intinya adalah restitusi yang menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu Bapak Ibu ya. Terus restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi intinya restitusi juga berbeda sebagai penguatan. Ya. Dan dalam hal tersebut bisa kita lihat dari 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai apa di sini? Dalam hal di atas tadi. Sebagai teman, pemantau, manajer, pembuat merasa bersalah, atau penghukum. Manajer. Jadi di sini diharapkan, ya, diharapkan sekali bagi kita dapat memposisikan ke jenjang yang lebih tinggi tentang posisi kontrol tersebut. Apa ini? Manajer, Bapak Ibu ya, seperti yang disampaikan Pak Indra tadi, ya, manajer. Untuk menelaah lebih lanjut tentang 5 posisi kontrol tersebut, kita akan lihat. Ini ya. Ya, jadi dengan adanya 5 posisi kontrol tadi, Bapak Ibu ya, dan segitiga restitusi ya, dengan lebih memahami lagi, kita akan memahami lebih dalam tentang struktur penerapan segitiga restitusi. Diharapkan guru dapat mendapatkan posisinya sebagai manajer. Nah, itu Bapak Ibu ya tadi. Dengan mengajukan apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akhirnya dapat membuat si murid tersebut lebih percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini gambaran dari segitiga restitusi. Ya. Di antaranya adalah kamu tentu punya alasan apa. Jadi kita bisa membuat pertanyaan di situ untuk membuat si anak tersebut apabila mendapatkan suatu kesalahan dapat menyadarinya dengan perasaan rasa bersalah. Terus keyakinan dalam apa yang telah kita sepakati. Jadi intinya dalam segitiga restitusi itu adalah membuat penawaran untuk berubah di sini lebih baik lagi, baik. Ya. Dari tujuan segitiga restitusi tersebut dapat kita lihat di antaranya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya. Jadi menstabilkan identitas adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan, jadi orang yang sukses. Itu Bapak. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Itu dari elemen yang menstabilkan identitas. Dan validasi tindakan yang salah untuk memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan tersebut, maksudnya tindakan yang salah tersebut, baik ya. Terus menanyakan keyakinan, sehingga betul. Pada guru kita dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang yang seperti itu tadi, seandainya. Ya, jadi kita diharapkan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan romantik agar si anak tersebut bisa mengetahui dirinya dan tentu berubah lebih baik lagi. Nah, kita kembali ke keyakinan kelas. Contoh, dalam keyakinan kelas kita buat, di mana keyakinan kelas tadi dibuat dengan kesepakatan berdasarkan budaya-budaya positif yang kita dikemukakan tadi. Di antaranya adalah tepat waktu masuk kelas, di antaranya. Contohnya bertanggung jawab, saling berkoordinasi, tidak bermain handphone selama belajar,
apa namanya, kalau ada yang bawa HP kan. Tidak tidur dalam kelas. Bertanggung jawab menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya, menghargai dan menghormati guru, begitu pula dengan teman. Tuh, jadi antaranya keyakinan kelasnya. Yang terakhir adalah keluar masuk kelas harus izin. Nah, itu beberapa contoh tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Dari keyakinan kelas tersebut, maka diharapkan jika si pelanggar itu melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, berarti siap untuk menerima konsekuensi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan bersama, Bapak Ibu. Jadi demikian tentang penyampaian budaya positif yang ada di sekolah kita, yang mungkin akan kita sama-sama mengimplementasikan ke dalam kelas-kelas kita. Untuk sementara di ruang yang lebih kecil dulu Bapak Ibu ya, setelah itu ke ruang lingkup yang lebih besar, yaitu sekolah. Dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, monggo. Kembali ke hukuman atau konsekuensi. Yo pin dhisik gua dulu iku kapan-kapan. Berarti kalau Angel dulu ya. sekarang ini tidak perlu adanya Wis bene dhisik gua dulu ya. prestasi. Kalau menurut teori Ya ya. yang sudah kita bahas tadi, itu memang seperti itu. Itu menurut teori. Jadi menurut para ahli yang sudah menerapkan teori-teori tersebut, dan itu diharapkan untuk diterapkan juga dalam pembelajaran di masa sekarang. Makanya untuk menghilangkan paradigma yang lama, kita ganti dengan paradigma pembelajaran yang baru, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Terus kalau misalkan hak anak itu kan di sekolah kan mendapatkan apresiasi atas keberhasilannya, itu bagaimana itu? Kalau anak mendapatkan apresiasi, bisa tidak berupa hadiah, tidak harus hadiah. Gitu intinya. Jadi kalau kita menurut teori-teori yang sudah dikemukakan oleh para ahli tersebut, jadi kita tidak satu berhenti menghukum. Terus dua, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Jadi bukan memenuhi, tapi kita harus memahami lebih jauh kebutuhan seperti apa yang diperlukan si anak tersebut. Di situ. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke sip Pak Jos. Oke, kalau tidak ada, ya di sini saya sebagai penyampai ya daripada materi hari ini, yaitu mengenai tentang penerapan budaya positif, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita bahas pada hari ini dapat kita lanjutkan, kita implementasikan ke dalam pendidikan kita demi memajukan pendidikan ini anak bangsa. Sekian dari saya akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan perlu kita sadar, Anda tidak dapat mengubah keadaan atau musim atau angin, tapi Anda bisa mengubah diri Anda sendiri. Itulah sesuatu yang bertanggung jawab. Terima kasih.